Kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Dia bilang gitu. Bang ojo banter-banter di obong omahmu, saya bilang gitu ya. Terus kemarin saya ketemu lagi, saya bilang, Bang, tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai nggak tahu? Allah kan maha tahu. Oh iya ya, Allah maha tahu ya. Jadi setiap kali Allah, waduh tahu ini, nggak jadi. Allahu Akbar, wah ketahuan dia maha tahu ya, nggak jadi. Akhirnya nggak ada alasan untuk sholat, karena dia mau ikhlas sholat, jangan sampai ketahuan. Saya sholat tuh ya sholat titik, jangan sampai tahu siapa-siapa. Allah pun jangan sampai tahu. Tapi karena Allah maha tahu, dia ingin Allah, waduh ketahuan nggak jadi. Akhirnya nggak sembahyang seumur hidup. Nah dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis segala macam, itu kan tidak akan diterima Tuhan. Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana mau masuk surga kamu kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Sudah miskin, kurus. Bagaimana mau memberi rizki, orang dia kemana-mana cari rizki kan gitu kan. Tapi tenang ya, beres ya. Gitu. Jadi dadang itu hiasan hidup. Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan itu pertama. Jadi gini Mas, gini aja. Sebenarnya nanti saya akan ngomong kenapa kok ada judul ini. Singkat kata asal usulnya itu Kadipiro, pusatnya Ma'iyah, koordinatornya itu kasih saran. Lingkaran-lingkaran Ma'iyah di Purwokerto, di Pemalang, di Semarang, Surabaya, Jombang, Malang, Jakarta dan semuanya itu diminta untuk dua hal. Yang pertama, mengungkap kembali makna sejati dari Al-Quran mengenai jihad dan syahid. Syukur ada istilah-istilah lain, termasuk Islam itu apa, syirik itu apa, bid'ah apa, kalau bisa dielaborasi kembali karena sudah dibiaskan dan dimanipulir habis-habisan. Nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak, Allahu Akbar untuk membunuh. Dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali masa ada. Supaya ketok Islam gitu kan. Dan gak karu-karuan. Istri saya Mbak Fia ke Bandung, dijebak oleh temennya, ternyata ikut pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu tanya, loh Mbak Novia tinggal di mana? Di Jogja Bu. Subhanallah di Jogja. Bojoku bingung hubungannya Jogja karo subhanallah itu apa? Tinggal di Jogja kok subhanallah itu. Ki padha lah iya. Kok tinggal di Jogja kok subhanallah, itu sama dengan di TV. Ibu kok bisa di depan HI ini, aslinya saya dari Magelang Pak. Luar biasa dari Magelang. Loh dari Magelang kok luar biasa gitu. Di Indonesia ini nanti saya akan ngomong, udah nggak ngerti bedanya permata dengan batu, udah nggak ngerti bedanya emas dengan kerikil. Ini kunci malam hari ini, ya kuncinya. Tapi nanti dulu. Jadi kita kembali ke Subhanallah tadi. Jadi setahu saya Subhanallah itu kan mengingat kesucian Allah. Maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor, kita sebut kesucian Allah, kan begitu. Ada orang korupsi, Subhanallah, karena korupsi itu kotor. Kalau alhamdulillah jelas lah, ada cewek cakep, alhamdulillah, gitu kan, peres, gitu. Padahal melenduk, ya. Gitu. Alhamdulillah. Terus gue jadang mana cak alhamdulillahnya, gitu kan. Kalau astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita, maka kita bilang astagfirullah. Jelas, simple. Alhamdulillah sama. Tapi kalau subhanallah, apalagi Allahu Akbar, itu Anda tidak logis mengucapkan Allahu Akbar kalau Anda tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. Jadi gak iso demo Allahu Akbar. Lah apa demo Allahu Akbar? Apa rek aku sebut-sebut rek Gusti Allah dari langit ngomong gitu ngene. Apa aku sebut-sebut itu? Kamu gak kagum apa-apa kok mau bunuh orang kok Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tadi terusannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allahu Akbar itu puncak
perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Terus kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa. Ya Allah, aku ini sudah mau jual rumah dan gak punya harapan. Lu ada lu teman yang nolong saya, Allahu Akbar. Kagum saya sama takdir Allah itu. Nah, baru cocok Allahu Akbar. Maka kalau kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kamu disuruh meneliti 1 bulan, maka iktikaf 1 bulan, berpuasa, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream. Kamu selama berpuasa, akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah, maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Iki meneng-meneng Allahu Akbar. Ono apa Allahu Akbar? Iya ono ndas melaku dhewe 5, nah itu Allahu Akbar. Apa kaki 1000 tadi ada memedi 1000 sikil 1000 melaku ganti awak itu. Utawa ono tangan ngene iki karo nyekel nyekel tekmu itu ya di kamar nih dan seterusnya lah gitu ya. Tapi saya nggak akan berpanjang, tapi intinya kalau kembali ke mbak tadi, dia kan juga memaksudkan bahwa sesungguhnya Islam itu bukan sesuatu yang tidak bisa mata mengandalkan Islam. Mata diandalkan untuk jadi gini, saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir, saya nuduh dia muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang Ustadz muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya tidak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuma berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lulus Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir ini. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Maka dia kafir, menutupi itu kafir. Makanya bahasa Inggrisnya cover bed, ya. Itu diambil dari bahasa Arab. Kafir itu asal usulnya petani. Petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Terus diambil untuk istilah teologi. Jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Apalagi nggak hanya menutupi tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir muakkad dan mughaladhah. Kira-kira ngono ya Rek ya. Jadi sekali lagi ya, makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak, begitu dok saya tahunya. Bagaimana saya tahu Anda muslim? Apa mergo kupluan? Apa Anda muslim? Sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ, kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Nah, itu nanti kalau ada waktu baru kita omongkan yang 500 tahun, 700 tahun, meskipun tidak perlu eksplisit. Kita saiki iki ono masjid iku ono tulisan yang belum khitan dilarang masuk masjid. Iki gak paham, kalau ada hukum kan harus ada prosedurnya. Harus ada perangkatnya, harus ada fasilitasnya. Terus carane ngecek uang wis sunat gurung ku ya apa? Masuk masjid, masuk ruangan. Buka. Akhirnya saya pegel, sampun Pak. Gendeng tak ini ngomong kayak gitu. Ini kalau diperlebar banyak sekali ini, tapi saya mohon maaf kepada MUI, saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Saya bukan apa, saya cuman urun logika, urun akal sehat. Karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu. Kalau engkau tidak jujur berpikir, saraf-sarafmu akan konslet dan akan menciptakan perintah-perintah yang akan membuat badanmu tidak sehat. Teman sekalian, jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Ya apa ya arah ini?
Iya kok kiblat itu jelas. Mana ada orang sholat di Indonesia ngadep kiblat? Nggak ada. Ngadep ke barat, miring ke utara 24,5 derajat. Tapi nggak menghadap kiblat. Kiblat di sana kok. Arab di sana mas, dari sana mas, di sana mas. Sembayang ini ya. Ini ya. Lah imamnya wis 70 tahun kata gak kelebok ngono ya apa kan. Mana kiblat? Kan jangan hanya bujur lintangnya juga kan begitu. Iki arek-arek. Sertifikasi halal barang itu aku setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan nggak masuk akal. Gini loh mas, kalau di Kuala Lumpur, di Tokyo itu kan 90% di jalan raya itu mobil. Maka kalau ada motor bahaya. Maka motor harus menyalakan lampu. Kan gitu. Maka dari jauh sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan atau gesekan. Kalau di Jogja lah motor kabeh. Wah, mentrong sambrek. Ini ngapain dinyalakan? Mestinya yang dinyalakan yang minoritas, betul enggak? Karena asumsi dasarnya ini mobil semua, kalau ada motor nanti nggak kelihatan bahaya, maka harus pakai lampu. Kalau di Indonesia lah, sekarang motor boleh kemana-mana, di mana-mana motor sih nyentrong loh. Apa nggak terbalik? Di Amerika mayoritasnya tidak Muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi halal. Di Indonesia mayoritas Muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. Gimana sih? Ya tapi tidak apa-apa, wong dia tidak ngerti. Tuhan bingung, waduh gak paham. Engkau nyun sewu ketua MUI, kamu kok bikin begini? Loh kok? Kan sertifikasi haram, kok halal? Loh ngoten ta? Mboten ngertos saya kula. Akhirnya masuk surga, wis mlebu wong gak paham kan gitu. Enak pokoknya. Jadi jadilah orang sebodoh-bodohnya orang sehingga Anda tidak ada alasan pada dirimu untuk dimasukkan neraka. Begitu si siapa jenenge malaikat Malik mau menyeret, sebentar, apa ini kok saya dimasukkan neraka? Loh kamu dulu kan nanda tangani surat sertifikasi halal, sebenarnya kan haram. Loh kok ngoten? Loh gini loh, terus Israel apa jenenge, terus malaikat Malik ngekei makalah ini loh, lihat makalahnya gini. Ini seperti motor dan mobil, halal dan haram gini. Wah ngoten ta. Wah mboten kondo biyen-biyen sampean. Mboten roh kula. Akhirnya wis mlebu swarga, gak masalah. Tak dongakno semua mlebu swarga. Gitu loh. Kan iku karo swarga cek kepincurute kan iku. Swarga karo Indonesia iki padha. Sing ngene iki swarga kira-kira. Pokoke anggere atimu ngene iki berarti wis swarga. Gitu loh, tenang aja. Bahkan di sana nanti agak masih meragukan saya itu. Arep dangdut tuku kaset ning ndi? Nonton TV masa ono siaran TV di surga gitu kan. Enggak, maksud saya itu mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga mungkin dapat surga, tapi belum tentu dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu. Alah kamu lak cari surga enggak cari aku. Jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Mana kok Tuhan enggak ada di surga ini? Terus karena orang bertahun-tahun kenapa untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah? Sia-sia ngono kabeh ngomong terus Allah nganggo teko jendela. Lah kon lak ndelok swarga kan ndelok aku. Wah. Salah. Kalau kamu cari Allah, hadiahnya surga. Jadi cari Allah aja. Ruwet itu cari surga itu, ruwet. Udah enggak, cari Allah aja. Nah, oke, saya kembalikan ke kafir-kafir tadi gini. Kan tadi Tuhan tidak ada, Tuhan ada tapi diingkari, Tuhan ada tapi disekutukan. Kira-kira 3 itu ya. Mungkin ada variabel-variabel. Ketika ini kan bisa kata benda, kata kayak yang diomongkan Sabrang tadi. Loh teman-teman Kristen ya percaya kok kalau Nabi, kalau Muhammad itu Nabi kan gitu.
Sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui? Hakikatnya itu bersaksi atau mengakui? Mengakui toh. Lah saiki kanca-kanca sing jarene non-Islam ki ya ngakoni lho nek Gusti Allah iku ya iko, ya toh. Muhammad iku ya nabi. Nek menurut Sabran, nek ngono Islam bisa. Gitu loh. Kan tidak ada syarat Muhammadur Rasulullah wa Isa Rasulullah wa gak ada ngono. Zulkifli, Zulkarnain gak ruwet sadate dawa ngono. Nah, syahadat itu formal apa substansial? Substansial. Kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak. Sebab kalau harus mengucapkan ini tidak berlaku untuk orang bisu. Mangkel wong bisu. Kamu itu ya sadis, berdebat yang enggak mengenai tahiyat. Akhirnya saya berpihak kepada orang yang tidak nduting. Dah, mau apa kamu? Karena enggak punya driji. Lah mangkel sih enggak di driji, Mas. Ngene. Sing kene berdebat ngene, tang ngene. Kamu itu kalau berdebat itu mbok yang mikir-mikir kiri kanan. Ada jatilan, makan beling, makan padi, dimarahin, dibid'ahkan. Enggak ngasih makan nasi. Mbok daripada kamu membid'ahkan bawa nasi bungkus. Alane kula mangan beling niki mboten duwe iso tuku sego, Pak. Timbangane sampean bid'ahno mbok sampean mriki nggawa sego ngono lho dul. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Itulah sebabnya ada anjuran dari Jogja mbok diomongkan itu soal jihad syahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di Timur Tengah sampai Sumba, mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus Islam cap apa? Cap gome. Gitu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya rahmatan lil alaminnya mana? Itu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis. Kalau di sini kan ateisme agama. Itu nanti Jogja rahmatan lil alaminnya mana? Ngono ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang Ma'iyah harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, apa dungo-dungo nek pas susah dungo kon yo. Engko nek wis oleh duit langsung nang kafe. Gak dungo nang aku gitu. Ya Tuhan sih gak ngomong gitu, itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan sih tan kinoyo ngopo tan kino kiniro ya laisa kamitsli syai'un. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan. Jadi sama dengan ateis itu tidak ada yang dia tolak, itu bukan Tuhan yang dia tolak, itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS, dia kecewa sama penipuan demokrasi, dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, Allahu Akbar, duar, Allahu Akbar, zriyat gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan.
Yang diakui bukan Tuhan, yang diakui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam. Kira-kira gitu loh Mas ya. Nah, kalau kita agak sedikit saja shortcut, misalnya kasusnya Tuhan tidak ada. Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi. Tuhan ada toh? Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya. Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila. Loh, ini kan satu-satunya negara yang bertuhan. Tuhan apa dari Tuhan gitu. Tuhan apa? Ketuhanan kok Tuhan. Emang sama putih sama keputihan. Enak aja loh gitu. Mana Tuhannya? Kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuma sifatku. Tapi bukan diriku. Sana berdoa sama sifatku sana, tidak kepadaku. Wah, nek Gusti Allah ngomong piye? Kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya. Ngono rek. Kamu hanya butuh hangatnya tapi kamu tidak ingat listriknya. Kamu tidak ingat api. Ketuhanan diambil sifatnya tok. Ibarat sapi dijupuk buntute tok wancane dodol sop buntut. Dadi nek sapi liwat ketok crek, sapi liwat ketok gitu kan. Nyeneng wong Indonesia ini. Media masanya dia dulu tuh ya kerjanya motong sop buntut itu. Pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya, kan karena laku buntutnya. Jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya. Dangdut yang begitu. Dangdut yang pertama penting pemain musiknya bareng-bareng, lama-lama untuk apa musiknya? Oh, yang penting penyanyinya. Akhirnya musiknya cukup tape recorder ya gitu ya. Oke. Setelah itu lama-lama untuk apa? Penyanyinya yang penting pantatnya. Goyang ini, goyang itu, gitu. Akhirnya raine gak penting. Jadi suatu hari petunjukan danduki mek ana bokong tok kan. Bokong. Ada bunyi musik terus bokong, muter. Terus nggak penting perutnya, nggak penting, pokoknya anak bokong. Jadi kita tuh makin lama makin memperhinakan diri, mempersempit diri, mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman sekalian. Oke, senengnya oleh bokong. Lah ya daripada repot-repot tuh nggak penting kok wajahnya ini nggak penting tuh. Dulu zaman awal dulu wajahnya ini nggak penting kok, wajahnya kayak apapun nggak masalah, yang penting pantatnya ngebor. Kan begitu. Jadi nek ngono ya wis lah, bokonge wis. Dadi nek iso TV ku pokoke nek syuting bokonge tok. Jadi bokong tok apik itu. Mbok sudah pragmatis seperti itu. Tuh. Nah, oke, sekarang agak lebih serius dikit. Saya coba potong-potong. Kalau Tuhan tidak ada kan tidak terjadi di Indonesia. Pokoknya ele-ele pokoknya anggap Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tidak ada, variabelnya ya. Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran, berarti ateis itu rapat. Benar nggak? Kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan itu dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan, Anda tidak ateis. Kapan Tuhan tidak Anda libatkan, berarti Tuhan tidak ada, Anda tidak libatkan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa? Nah kira-kira ini ya Mas ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang, melihat dengan mata pandang ini. Oh, Tuhan tidak diajak runding, Tuhan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan enggak terus jadi orang Islam tuh syahadat sekali terus Muslim, ya enggak dong. Gendeng tak? Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan, karena konsistensi tadi. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. – subjek utama. Makanya sholat itu untuk latihan.
Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena Allah di depan kita berhadapan. Nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan. Dadang seneng ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama. Itu untuk latihan supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama meskipun dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia di sampingmu, dia ada di dalam dirimu. Makanya konsep manunggaling kawula lan Gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan, tetapi di dalam kesadaran si raja itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya, dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan diazab oleh Allahnya. Kan begitu namanya manunggaling kawula Gusti. Susahnya Raja Jawa 500 tahun tidak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan Raja Jawa. Nah, tapi kok kapan-kapan. Kunci hidup bahagia. Dari ilmu batas, kesadaran terhadap takaran, tema ruat desa menemukan kaitannya dengan kondisi aktual warga desa. Mengapa yang diruat hanya desa tidak sekalian Nusantara? Tanya Mbah Nun. Harapannya ruat desa ini akan merambah ke Indonesia. Tidak cukup mengeluh, mari belajar mengidentifikasi. Ada persoalan yang bisa diselesaikan, ada yang mungkin bisa diselesaikan, ada yang sulit diselesaikan, ada pula yang tidak mungkin diselesaikan. Untuk yang terakhir ini kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa kaitan semua itu dengan ruat desa? Yang diruat bukan hanya tanah, sawah, air, udara, pepohonan di desa, kebun agung, manusia kebun agung juga perlu diruat. Mbah Nu menukik pada inti perasaan masyarakat manakala harga kebutuhan pokok tengah naik. Menghadapi situasi apapun jangan sampai tidak bahagia. Tutur Mbah Nu. Sumber bahagia tidak berada di luar diri, melainkan bersemayam dalam diri kita. Menggantungkan bahagia dari luar, yang benar saja. Kita kerap lalai dan tidak waspada. Rasa syukur itu berbanding lurus dengan bahagia. Menemukan sumber bahagia dalam diri, dengan demikian akan menjadikan kita tak habis-habis untuk bersyukur. Pada konteks itu kita perlu meruat diri agar tidak kintir tersesat arus sejarah terkait dengan sumber bahagia. Sebagaimana Ka'bah secara fisik berada di Mekah, ia juga berada dalam diri kita secara rohani. Silakan terminologi itu dikembangkan sendiri untuk menambah pundi-pundi kesadaran yang bergerak secara rohani.
Monggo menemukan cinta dan kesenangan terhadap hal-hal yang pantas dicintai. Namun rasa cinta itu jangan menggeser ordinat akurasi terhadap apa yang kita cintai. Saya mencintai siapa saja manusia bangsa Indonesia, yang maling pun kita cintai dengan cara menghukumnya, kata Mbah Nun. Indonesia tengah mengalami problem serius dengan konstitusi dan mentalitas kelas menengah serta pejabat publik. Pada konteks itu pula, Ayah menanam bibit kasih sayang dan memberi sedekah kepada bangsa Indonesia. Kita bergeser ke beberapa respon sinau bareng yang disampaikan Haji Sulamul Hadi, Ketua DPRD. 4 pilar yang menegakkan dunia disampaikan Pak Hadi. Terminologi 4 pilar terkait dengan ulama, umara, agniya, dan fuqara. Mbah Nun menambahkan bahwa 4 pilar tersebut memiliki gradasi dan variasi. Ada fukara yang ulama, agniya yang tidak ulama, umara yang ulama dan agniya. Prinsipnya 4 pilar bergerak dalam irama harmoni yang seimbang. Maka antar pilar diperlukan sawang sinawang, bergerak fi makomihi sesuai makamnya, menyadari takaran masing-masing. Pesan Mbah Nun untuk kita semua adalah sembarang kudu pas, semua harus pas. Merawat diri adalah menemukan kembali ilmu, batas, dan takaran lalu menerapkannya dalam hidup yang paling sehari-hari. Berkali-kali jamaah diajak mendeteksi adakah laba materi atau motif keduniaan selama mengikuti pengajian. Jujur mereka menjawab tidak ada. Yang tidak pernah pupus adalah kebahagiaan mengikuti pengajian padang bulan. Demikian Mbah Nun memaparkan. Pada konteks itu sesungguhnya Mbah Nun sedang menegaskan bahwa jamaah ma'iyah adalah manusia yang mengamankan sekaligus menyelamatkan lingkungan mereka. Tidak mencuri, tidak menjarah, tidak merampok, tidak membunuh karena selama mengikuti ma'iyahan, kemanusiaan mereka diajeni, optimismenya dibangkitkan, hatinya dibahagiakan. Manusia yang hidupnya bahagia tidak akan berbuat yang tidak-tidak. Bapak Moh Nur Hidayat juga berkesempatan menyapa jamaah. Masyarakat Jombang ini unik, ujarnya. Indonesia harus belajar dari Jombang. Itu bukan retorika untuk mengambil hati jamaah. Memang demikian fakta masyarakat Jombang. Sebut saja Mbah Hasim, Nurholis Majid, Gomloh, Eyang Subur, Abu Bakar Bashir, Asmuni, dan yang tidak kalah fenomenal adalah Ponari dan Rian. Masih ingat satir dari tukang becak di Jombang yang pernah disampaikan Mbah Nun? Seorang caleg buang air besar sambil membawa beduk. Mbah Nun dan jamaah Padang Bulan mengantarkan Bapak Moh Nur Hidayat memulai tugas di Jombang dengan sholawat Alfa Salam. 1000 keselamatan, 1000 berkah dan manfaat, 1000 kebaikan dan keindahan semoga menaungi Kapolres dan warga Jombang. Darul Arkam, rumah pengadiran akidah. Secara khusus Mbah Fuad telah menyiapkan bahan tentang kegiatan pendidikan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Istilah itu dikenal dengan Darul Arkam. Susunan dua kata itu terdiri dari dar, rumah, dan Arkam, nama seorang sahabat. Nama lengkapnya adalah Arkam bin Abil al-Akram al-Mahzumi. Jadi Darul Arkam adalah rumah salah seorang sahabat yang menjadi pusat pengadilan ketika dakwah Nabi Muhammad dijalankan secara tersembunyi. Yang pasti Arkam bukan dari kelompok Bani Hashim. Atas pertimbangan itu Nabi memilih rumah Arkam sebagai tempat
pengadaran sehingga kelompok Abu Lahab tidak mencurigai kegiatan Nabi. Yang dididik Nabi adalah mereka yang masuk Islam pertama kali. Di antaranya Abu Bakar Ali bin Abi Thalib dan Arkam sebagai pemilik rumah. Umar bin Khattab adalah kader berikutnya setelah kegiatan di Darul Arkam, berjalan hampir 3 tahun sejak masa kenabian. Itu pun diawali oleh keinginan Umar yang hendak membubarkan kegiatan di rumah Arkam yang terletak di lereng Bukit Sofa. Di tengah perjalanan menuju Darul Arkam, Umar bertemu Nu'aim bin Abdullah yang mengabarkan bahwa Fatimah, adik Umar bin Khattab, telah memeluk agama Islam. Diurungkannya perjalanan menuju Darul Arkam, Umar pun berbalik arah. Ia bergegas pergi ke rumah Fatimah. Umar mendapati adiknya sedang ketakutan sambil menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Ternyata yang disembunyikan adalah suhuf atau lembaran Al-Quran. Fatimah membaca ayat yang tertulis di lembaran itu, surat Toha ayat 1-6. Seluruh kekuatan Umar bin Khattab rontok usai mendengar ayat itu. Adegan selanjutnya adalah Umar menemui Nabi SAW di Darul Arkam untuk bersyahadat. Umar menjadi salah satu pilar yang menyokong dakwah Nabi. Fakta sejarah ini penting untuk dipelajari. Menurut Mbah Fuad, saat itu Nabi Muhammad dan para sahabat adalah sekumpulan rakyat jelata. Dalam arti sebenarnya, mereka tidak menguasai akses ekonomi dan politik, miskin dan terlunta-lunta akibat embargo ekonomi yang dijalankan para penguasa Quraisy. Kendati Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, hal itu tidak lantas membuat dakwah Nabi mulus tanpa hambatan. Ketika berurusan dengan akidah dan keimanan kepada Allah SWT, masyarakat kafir Quraisy menutup mata terhadap kualitas pribadi Al-Amin yang disandang Muhammad sejak sebelum diangkat jadi Nabi. Kebangkitan gerakan Nabi yang berpusat di Darul Arkam dinilai Abu Lahab dan kroninya bisa mengancam keuntungan jaringan ekonomi dan kemapanan politik kekuasaan mereka. Tidak heran untuk menghentikan gerakan dakwah Nabi, jaringan konglomerasi pemuka Quraisy menawarkan kekayaan dan kekuasaan kepada Nabi. Adalah Utbah bin Rabi'ah yang menawarkan berapapun harta kekayaan dan apapun kekuasaan yang diinginkan Nabi, mereka siap memenuhinya. Syaratnya satu, Nabi menghentikan dakwahnya. Dan inilah jawaban Nabi Muhammad SAW. Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya. Itu dialog adalah peristiwa akidah, peristiwa iman, peristiwa tauhid, fondasi dasar pendidikan di Darul Arkam yang diajarkan Nabi kepada para sahabat as-sabiqunal awwalun. Beragama dengan bahagia, Mbah Fuad pun menegaskan akidah harus ditanamkan sebelum mengajarkan syariat. Tanpa kesadaran akidah sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah, hati akan terpaksa dan tertekan saat menjalani kewajiban syariat agama. Sholat menjadi kewajiban yang terasa berat dikerjakan, puasa pun menjadi rutinitas yang penuh keterpaksaan selama bulan Ramadan. Sebaliknya, ketika akidah berubah kesadaran tauhid kepada Allah, hati terasa lapang, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Menderita kayak apapun, rahmat dan kasih sayang Allah masih lebih luas dibandingkan secuil penderitaan kita.
Mbah Nun bahkan meneguhkan kita ini ada maka kita bahagia. Bagaimana maksudnya? Aku yang awal dan aslinya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah sehingga aku ada. Adanya aku berbarengan dengan adanya bahagia yang ditanam secara laten dalam adanya diriku. Bagaimana tidak bahagia? Kita tidak dibebani tugas mengolah lalu mendistribusikan zat-zat yang dikandung makanan ke seluruh sel-sel tubuh. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, kencing tinggal kencing, ngantuk ya tidur, bangun tinggal bangun. Apa alasan kita tidak bahagia? Kita dihimpit penderitaan, segera lakukan zooming untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya kita tengah dikepung oleh semesta bahagia yang maha luas, seluas rahman rahim Allah yang tidak terbatas tebih.